Oke, kembali lagi di mata kuliah multimedia. Kali ini kita masuk ke pertemuan 3, yaitu membahas tentang faktor penjualan. Kembali lagi bersama saya, Desi Susilawati, akan membahas materi hari ini di kelas 12 4A28. Nah, untuk pertemuan 3 terdapat 5 sheet, yaitu menu utama, daftar barang, daftar customer, faktur, dan cetak faktur. Sheet yang pertama yang harus kita buat yaitu daftar barang. Daftar barang di sini semuanya ditulis manual, dari mulai daftar barang, kode, nama barang, dan harga. Teman-teman silahkan ketikkan dari kode K10 sampai E33, ditulis manual. Begitupun dengan daftar customer, dari mulai daftar customer di atas, customer sampai syarat pembayarannya itu ditulis manual. Nah, untuk faktur ini disebut dengan menu transaksi atau sheet transaksi. Artinya ada beberapa kolom atau baris yang harus diisikan menggunakan rumus atau tidak ditulis secara manual. Menggunakan rumusnya itu kita akan mengambil data dari daftar barang dan daftar customer. Jadi disebut dengan transaksi itu artinya kita akan mengambil data dari data master. Data master itu daftar barang dan daftar customer yang ditulis dengan manual. Yang pertama ada nomor faktur dan nomor pesanan itu masih ditulis manual, ya. Di sini tulis manual. Yang terhormat toko Philips ini menggunakan data validasi. Data validasi di sini diambil dari daftar customer. Yang ini, yang customer. Jadi teman-teman silahkan di bagian baris yang di sini menggunakan data validasi yang ada di dalam tab data, lalu pilih data validation, pilih daftar customer, blok, lalu enter. Oke, nanti secara otomatis akan tertampil customer yang terdapat di daftar customer. Selanjutnya ada kode sampai dengan total. Di bagian kode itu ada kode serta nama barang yang kita ambil dari daftar barang. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan. Kode dan nama barangnya itu ditulis bersamaan atau tidak terpisah. Beda seperti yang ada di daftar barang. Di daftar barang di sini kan kode dengan nama barang itu di baris yang terpisah. Kalau di sini kode dengan nama barangnya itu tidak ditulis secara terpisah. Ini masih menggunakan data validation, akan tetapi data validation di sini bukan diambil dari sini. Bukan. Nah, untuk rahasianya teman-teman silahkan ketikkan lagi kode beserta nama barangnya di dalam kolom AA yang di sini. Silahkan scroll ke pinggir. K10 Axio NVG, artinya kita akan menggabungkan kode dengan nama barangnya. K10 dengan Axio. Cara menggabungkan dua baris sekaligus atau dua kolom sekaligus yaitu dengan menggunakan simbol dan. Kita lihat rumusnya di sini sama dengan A4. A4 itu kodenya ini. Dan untuk menggabungkan kutip spasi kutip dan itu menggabungkan antara baris pertama dengan baris kedua. B4-nya itu nama barangnya. Jadi otomatis akan tampil seperti ini. Silahkan dicoba. Untuk faktor yang di sini berarti ngambilnya dari sini. Selanjutnya ada nama barang. Nama barang di sini otomatis muncul ketika kita pilih kode di sini. Kalau kita pilih kodenya H22, otomatis nama barangnya itu akan mengikuti kode yang kita pilih. Harganya pun mengikuti. Makanya di dalam nama barang di sini tidak ditulis manual. Akan tetapi di sini menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya menggunakan rumus VLOOKUP
ya. A13, kita lihat A13 itu apa, yaitu kode yang di sini. Teman-teman kalau ngetiknya itu bukan di dalam baris A13, itu harus disesuaikan dengan baris yang ada di laptop teman-teman. Jangan mengikuti rumus yang di saya ataupun yang di modul. Itu tergantung letaknya itu ada di mana. Untuk kode yang di sini letaknya itu ada di A13 ya. A13. Berarti silahkan mengikuti posisi kodenya itu ada di baris berapa. Selanjutnya ada data barang. Data barang di sini bukan daftar barang, bukan nama sheet. Akan tetapi nama tabelnya. Kita lihat di sini di daftar barang. Nama tabelnya itu daftar barang. Ya, daftar barang. Nah, di sini data barang. Jadi ketika kita blok di sini namanya data barang. Oke, daftar customer. Kita blok di sini namanya data customer. Ya. Di faktur ini data barang 2,0. Oke, sudah. Untuk harga juga sama, masih menggunakan rumus. Di KITY ini ditulis manual. Diskon ini tidak ditulis manual, akan tetapi dilihat dari daftar customer. Kalau dia toko Philip, ini kan kita pilih toko Philip, berarti diskonnya 17%. Ini 17% toko Philip. Berarti ini mengikuti data customer berdasarkan tokonya. Nah, totalnya berarti kita ya dikalikan harga dikali diskon. Ini total yang didapatkan. Grand total berarti subtotal dari total. PPN 10%, 10% dari grand total. Total bayar berarti grand total ditambahkan PPN 10%. Nah, itu untuk faktur penjualan. Kalau cetak faktur ini hanya kopian saja dari faktur. Jadi teman-teman cukup copy saja, tetapi tidak bisa asal copy juga ya. Nah, untuk mengopinya, jadi teman-teman tinggal kasih simbol sama dengan. Contohnya itu kita ketik sama dengan. Kita akan mengambil data yang mana, contoh nomor faktur, itu tinggal enter. Ini langsung tertulis nomor faktur. Nah, pertanyaannya kalau misalkan yang di sini kerubah, apakah yang dicetak faktur juga berubah? Nah, contohnya nomor faktur ini saya tuliskan ada 12. Nah, ini juga ada 12 ya. Jadi ini mengikuti data yang ada di faktur. Oke. Ini hanya sama dengan saja. Atau kalaupun mau ditulis manual lagi nomor faktur dan nomor pesanan, silahkan. Untuk isinya hanya sama dengan saja dan klik yang mana yang mau dikopikan. Itu cetak faktur. Dan yang terakhir ada menu utama. Menu utama sebetulnya ini adalah sebuah gambar. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan gambar yang di sini. Jangan mau sama juga dengan contoh yang ada di laptop saya ataupun di modul. Ini hanya gambar saja. Silahkan modifikasi gambarnya mau dengan gambar yang lebih menarik silahkan, gambar yang lebih warnanya lebih terang juga silahkan. Akan tetapi yang harus diperhatikan di sini ada 3 tombol berupa hyperlink yang nantinya mengarahkan ke menu-menu yang sudah kita buat. Menu-menu itu adalah menu barang, menu customer, dan faktur. Ketika kita klik menu barang, kita langsung diarahkan ke daftar barang. Begitupun menu customer dan faktur, kita langsung diarahkan ke menu yang kita inginkan. Nah, cara membuat hyperlink seperti ini sebetulnya sudah ada di modul, tapi saya contohkan lagi satu. Nah, tidak hanya berbentuk kotak seperti ini, teman-teman bisa menggunakan shape yang lain. Ini kita menggunakan shape, yaitu insert shape. Mau itu oval silahkan, contohnya seperti ini. Edit text ya, dan contohnya ke cetak faktur.
Nah, cetak faktur ini kita inginkan langsung ke menu cetak faktur, berarti klik kanan pada shape-nya, lalu hyperlinknya itu ditujukan ke dalam place in this document ya, dipilihnya place in this document ke dalam form cetak faktur. Oke. Sudah selesai, ketika kita klik langsung ke cetak faktur. Oke, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan pada pertemuan 3. Silahkan kerjakan latihannya dari menu utama sampai cetak faktur. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.